Setelah Ezra melihat sepenggal video pengawasan itu, seluruh wajah tampan dan anggunnya begitu berubah menjadi sangat gelap. Setelah melihat Evelyn pergi, Ezra bahkan tidak memilih untuk menutup video pengawasan. Dia tetap lanjut mengawasi dan melihat apa yang Kina lakukan seharian di rumah hari ini. Melihat apakah dia akan melakukan hal-hal bodoh setelah mendengar kata-kata Evelyn. Hampir 1 jam dia mempercepat video pengawasan. Terlihat Kina yang baru bangun dari tidur siangnya, lalu meninggalkan kamar dan pergi keluar. Ezra melihat pengawasan yang ada di luar. Tidak lama kemudian terlihat Kina bertemu lagi dengan Evelyn. Kali ini, Evelyn berkata lebih berlebihan. Dan setelah kejadian itu Kina mengabari ibunya bahwa dia ingin pulang ke rumah. Setelah menonton semua video pengawasan, Ezra yang biasa stabil dan terkendali, tiba-tiba memancarkan udara dingin seperti ingin membunuh orang. Ini adalah rumah pribadinya, dan Kina adalah istrinya. Di rumah ini, dia bisa pergi kemanapun yang dia mau. Sedangkan Evelyn, tanpa seizinnya masuk ke ruang kerjanya dan mengambil dokumen, mengatai Kina adalah orang biasa, dan memperingatinya untuk tidak menyusahkannya. Tidak heran Kina tiba-tiba mengabari ibunya dan ingin pulang ke rumah. Kata-kata Evelyn berhasil membuat Kina berpikir bahwa dia dan Kina Junior adalah beban bagi Ezra. Kina yang bodoh, bahkan Ezra sendiri saja tidak tega menyakitinya, berani sekali Evelyn melakukan ini. Tidak termaafkan, Ezra yang sudah bersusah payah membawa Kina ke sini untuk menemaninya, dan Evelyn mencoba untuk memisahkan mereka. Ezra duduk di mejanya dengan ekspresi suram. Setelah membuat suatu keputusan di dalam hatinya, dia mematikan komputer dan meninggalkan ruang kerja. Khawatir suara air mandi akan mengganggu Kina, jadi Ezra memutuskan untuk mandi di kamar mandi lain sebelum kembali ke kamar. Dia naik ke atas ranjang dengan sangat hati-hati, dan memeluk orang yang sedang tidur ke dalam pelukannya, menggigit pipinya yang indah dan merona, lalu berbisik, "Dasar bodoh. Kamu bahkan tidak memberitahu aku kalau kamu sudah dibuli." Kina menggerakkan tubuhnya. Setelah menggosok kepalanya, dia perlahan membuka matanya yang mengantuk dan menatap Ezra, dan bertanya dengan suara lembutnya, "Apakah sudah pagi?" Kualitas tidur Kina hari ini tidak begitu baik. Entah itu karena kata-kata Evelyn, atau mungkin karena hari ini dia tidur siang 2 kali. Dia langsung terbangun ketika Ezra berbisik di telinganya dan menggigit pipinya. "Tidak, ini baru jam 10:30. Ezra menjawab dengan hangat, dengan tatapan yang sedikit kaget kembali berkata, "Maaf, telah membangunkan kamu." Dia tidak menyangka Kina yang biasanya tidak akan terbangun bahkan jika itu langit runtuh, malam ini terbangun hanya dengan sentuhan lembut. Seolah kepikiran sesuatu, mata Ezra menyipit sekejap. Kina tidak tahu apa yang sedang Ezra pikirkan, dan berkata sambil tersenyum, "Mungkin karena aku terlalu banyak tidur di siang hari, jadi sekarang tidak terlalu mengantuk." "Yakin, kamu tidak mengantuk?" Ezra bertanya dengan suara rendah, mengangkat tangannya, jari-jarinya yang ramping menyisipkan rambut Kina ke belakang telinganya. "Iya, tidak terlalu mengantuk." Kina mengangguk, matanya terus menatap wajah Ezra, seolah tidak pernah cukup untuk melihatnya. "Jika kamu benar-benar tidak mengantuk, kebetulan ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Ezra merasa bahwa beberapa hal harus diselesaikan di awal dan tidak boleh ditunda. Jangan sampai Kina berpikir terlalu banyak dan menjadi tidak bahagia. "Ada apa?" Kina tiba-tiba menjadi sedikit energi. Dia merasa jika Ezra memilih waktu semalam ini untuk mengatakan sesuatu, itu pasti hal yang sangat penting. "Ada apa?" Kina tiba-tiba menjadi sedikit energi. Dia merasa jika Ezra memilih waktu semalam ini untuk mengatakan sesuatu, itu pasti hal yang sangat penting. "Tentang kamu ingin pulang ke rumah orang tuamu." Ezra tanpa berbelit-belit dan langsung ke intinya. Mendengar ini, tatapan Kina tampak panik, dan dengan cepat mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia menundukkan kepalanya dan buru-buru menyangkalnya, Aku tidak punya pikiran untuk pulang ke orang tuaku." Kina telah berpikir dengan jernih.
Mengetahui bahwa dialah orang yang dinikahi Ezra, dan Evelyn hanyalah wanita yang mengagumi Ezra. Kina tidak perlu takut kepada Evelyn, dan lebih tidak perlu meninggalkan orang yang dia cintai hanya untuk menghindari Evelyn. Paling-paling, dia akan lebih berhati-hati lagi kelak, dan tidak akan membiarkan Evelyn membulinya lagi. Terlepas dari apakah kamu ingin meninggalkanku atau ingin pulang ke rumah orang tuamu, masalah ini harus segera diselesaikan. Selain itu, bahkan jika kamu ingin pergi, aku tidak akan mengizinkannya, kata Ezra dengan serius dan sungguh-sungguh. Tangannya yang merangkul pinggang Kina semakin erat, gerakan ini mengungkapkan keposesifannya. Aku tidak berpikir untuk meninggalkanmu. Kina membela diri, merenung sejenak, dan kembali berkata, aku sudah tidak pulang ke rumah orang tua aku. Masalah apa lagi yang harus diselesaikan? Katakan padaku mengapa kamu ingin pulang ke rumah orang tuamu. Ezra tidak memberinya kesempatan lagi untuk melarikan diri. Mendengar Ezra kembali menanyakan alasannya, Kina sangat kaget langsung menutup matanya, dan membenamkan wajahnya di dada Ezra, berpura-pura mengantuk, dan berkata, Aku sedikit mengantuk. Aku ingin tidur. Ezra tidak menghiraukan perkataan Kina, dan tahu bahwa dia tidak benar-benar mengantuk, dan berpura-pura menebak, apakah itu karena Evelyn. Ketika kata-kata itu terlontarkan, Ezra merasa tubuh Kina yang ada di rangkulannya menjadi kaku, dan itu membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Kata-katanya membuat Kina tiba-tiba menjadi panik dan bingung. Ezra bahkan telah mengungkit Evelyn, bagaimana dia bisa tahu apa yang terjadi antara dirinya dan Evelyn hari ini. Untuk sementara, suasana hening memenuhi ruang di antara keduanya. Setelah beberapa lama, kenapa kamu tidak berbicara? Ezra kembali bertanya. Kina menggigit bibirnya, tidak berani menatapnya, dan bergumam, apalagi yang harus dibicarakan. Bukankah kamu sudah tahu segalanya? Meskipun Kina tidak yakin seberapa banyak Ezra mengetahui masalahnya dengan Evelyn, tetapi dia percaya dengan IQ super tinggi Ezra, dia pasti sudah tahu inti dari masalah ini. Mengapa kamu tidak memberitahu aku kalau kamu dibully? Apakah menghindar itu berguna? Ezra tidak bisa menahan amarah ketika dia mengatakan ini. Bukan marah pada Kina, tapi marah pada Luo Haixin Evelyn yang membuli Kina. Aku bilang aku tidak akan pulang, jadi aku tidak menghindarinya. Kina mengelak untuk membela diri, dan kemudian kembali berkata, aku ingin bersamamu setiap saat. Aku ingin bersamamu setiap saat. Ezra mengetahui jelas bahwa Kina mengatakan ini alih-alih untuk mengubah topik pembicaraan. Namun kata-kata ini sangat mempan untuk Ezra. Ezra kembali mengingat setiap detail kata-kata ini, sudut bibirnya yang dingin berubah menjadi senyuman, bahkan tatapannya yang dingin menjadi hangat. Setelah menyadarkan diri, dia perlahan membuka bibirnya dan bertanya, bahkan jika aku tidak tahu kamu dibuli di belakangku, kamu juga tidak akan meninggalkanku. Mendengar nada bicara Ezra yang sepertinya tidak marah lagi, Kina diam-diam melirik Ezra, dan melihat ekspresinya yang sudah bersahabat, Kina segera menggelengkan kepalanya, memancarkan senyum cemerlangnya, dengan nada sedikit bercanda menyanjung Ezra, tidak, aku akan memberitahu kamu, dan membiarkan kamu membantu aku untuk membulinya balik. Iya, ini lebih baik, Ezra mengangguk puas, dan mengatakan sesuatu yang hanya dia yang bisa mengerti. Aku akan membantu kamu membulinya balik.